Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami memiliki informasi Komisi Pemilihan Umum memberi respon terkait sengkarut Sirekap beserta wacana digulirkannya hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. KPU menerangkan, jika ditemukan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu lah yang menangani. Sementara perselisihan hasil pemilu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Serangkut kusutnya Sirekap tak hentinya menarik opini publik. Berbagai permasalahan yang muncul dalam Sirekap juga mencuatkan dugaan kecurangan pemilu. PD Perjuangan mengeluarkan surat pernyataan penolakan terhadap sistem informasi rekapitulasi elektronik alias Sirekap. Indonesia Corporation Watch, Indonesia Corruption Watch bahkan mendatangi kantor KPU Pusat untuk menyampaikan permohonan informasi terkait Sirekap. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD pun sempat menyatakan agar aplikasi Sirekap milik KPU diaudit secara digital forensik oleh lembaga independen. Hal itu untuk membuktikan dugaan kecurangan penggelembungan suara. Perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar tadi Mbak siapa tuh yang anggota KPU menjelaskan ini sudah diaudit oleh lembaga yang berwenang. Menurut saya bukan lembaga yang berwenang yang mengaudit, karena ini soal politik dan kepercayaan publik, harus lembaga independen. Meski KPU telah menggelar konferensi pers dan membantah bahwa server Sirekap berada di luar negeri, kusut berantakan Sirekap masih banjir kritik. Undang-undang pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-undang pemilu sudah menjelaskan hal tersebut. Idham menjelaskan penyelesaian permasalahan pemungutan dan perhitungan suara telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyoroti banyaknya masalah di pemilu 2024, Indonesia Corruption Watch dan Kontras mengirimkan surat permohonan informasi publik ke KPU RI. ICW dan Kontras memberikan tenggat waktu 3 hari kepada KPU untuk memberikan dokumen penjelasan terkait permasalahan yang terjadi selama pemilu. Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi gedung KPU RI pada Kamis pagi. Kedatangan mereka untuk mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada KPU RI terkait permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu 2024. ICW dan Kontras menyoroti sejumlah masalah, termasuk kesalahan pemindaian data dalam aplikasi Sirekap yang menimbulkan kegaduhan, serta dugaan kecurangan saat hari pencoblosan. Apapun itu harusnya dipublikasikan, tidak ditutup-tutupi, apalagi untuk permasalahan yang sudah jadi perbincangan di tengah publik yang besar, gitu ya. Publik luas sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, gitu ya. Tapi KPU tidak memberikan informasi mengenai itu kan ironis sebetulnya. Harusnya apapun itu yang berkenaan dengan Sirekap, mau anggarannya, mau pengadaannya itu diberikan oleh KPU. Jadi tidak ditutup-tutupi. ICW dan Kontras memberi tenggat waktu 3 hari kepada KPU RI untuk memberikan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, implementasi, hingga anggaran aplikasi Sirekap. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Indra Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Umat mendesak KPU untuk menghentikan penghitungan suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Partai Umat menilai separuh suara mereka hilang karena disebabkan kekacauan Sirekap dan mendesak penghitungan suara secara manual. Partai Umat mendesak KPU menghentikan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap Partai Umat pada Kamis siang di Jakarta. Partai Umat meminta kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara secara manual sebab penggunaan Sirekap telah menimbulkan keresahan. Partai Umat saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Partai Umat merasa dirugikan dengan berkurangnya suara legislatif sehingga berada di bawah ambang batas.
Dan sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin. Ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Resmi menjadi Menko Polhukam, Hadi Cahyanto menemui Mahfud MD. Pertemuan itu merupakan silaturahmi sekaligus membahas program prioritas kerja yang harus dilanjutkan. Hadi Cahyanto menyambangi kediaman Mahfud MD di kawasan Patra Kuningan, Jakarta pada Kamis siang. Hadi Cahyanto membeberkan selama pertemuan keduanya, Mahfud MD banyak memberikan arahan mengenai persoalan di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM. Antara lain persoalan bantuan likuiditas Bank Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang belum terselesaikan. Hadi berkomitmen akan menuntaskan kerja Mahfud MD yang belum selesai di Kemenko Polhukam. Selain itu, Mahfud yakin dengan sosok Hadi Cahyanto yang mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melantik Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam di Istana Negara. Saya kemarin dilantik belum sempat bertemu dan hari ini saya bertemu dan tadi di dalam saya membicarakan terkait dengan pending matter yang belum dilaksanakan atau yang sedang berjalan di Kementerian Koordinasi di Polhukam. Dan beliau memberikan gambaran dan arahan banyak sekali yang tentunya harus sekarang saya tindak lanjuti permasalahan-permasalahan yang sedang berjalan ataupun permasalahan yang belum selesai dilaksanakan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, ternyata Prof luar biasa apa yang ada di Kemenko itu yang sampai sedetail-detailnya saya diberikan informasi. Dan mudah-mudahan dengan informasi yang baik ini dari Prof Mahfud, saya bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan. Apapun itu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima. Lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Idam. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat senang dengan Pak Hadi. Orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut dianggap enggak sembahyang, enggak apa itu lah, rajin sembahyang tuh kalau perjalanan dengan saya kemana-mana waktunya sholat gitu, bersama. Jadi kesannya bagus lah. Dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas di Kemenko.